وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك، أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه، وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala azza wa jalla, wa khairal hadiyi hadiyu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-11 tentang bersungguh-sungguh di dalam kebaikan. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri at-tariq kanat tu'zil muslimin, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku melihat ada seorang penghuni syurga, yataqallabu fil jannati, senang-senang mondar-mandir di sorga, fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'zil muslimin. Sebabnya apa? Sebabnya di dunia dia pernah memotong dahan pohon di pinggir jalan yang bisa mengganggu kaum muslimin. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jamaah, segala sesuatu memiliki haknya, baik di tubuh kita, baik keluarga, baik di luar sana. Sampai setiap binatang-binatang memiliki haknya. Mata kita punya hak untuk istirahat. Badan kita jangan diporsir terus karena butuh istirahat. Ada orang workaholic. Can you understand? Workaholic. Successful? What the meaning of that? Workaholic. Holik. Aji holik, salah.
Jadi ajoholic kerja gitu. Workaholic orang yang sangat giroh, gigih kerja, maniak kerja, sukses kerja, dapat hasil kerja, dapat untung. Nah, ini orang yang begitu mendominasi kerja, tapi dia lupa kesehatannya. Baru sampai rumah, di mana Pul? Di rumah bos. Jalan sini. Aduh saya capek bos. Cincai dah, gocap terlu. Siap jalan. Tuh. Padahal capek. Ujung-ujungnya morsir, badan butuh haknya. Mereka kasih kerja terus. Doping anu, liver kena. Penyakit hati. Hati dasar udah sakit mulu, tambah lagi liver mengkinan. Iya. Orang kalau badan gede cakep, perut buncit. Ya kan liver. Sini nyesek, sono nyesek. Aduh, ambyang lu. Bentar-bentar kerokan. Penyakitan banget jadi laki lo gitu. Orang Solo gitu. Kenapa? Dulunya serakah. Nah, begitu juga orang lain. Ini kalau dijelasin hak-hak, waduh jauh banget. Bini punya hak juga untuk bercandaria. Di luar kerja udah nggak ketemu sama anak bini. Sampai rumah bawa teman, ngobrol sampai jam 2, jam 3 kagak pukul lagu. Mending sholat bablas subuh coba itu. Asal kongkok kacang apa aja ngomongin, udah endah banget rumahnya. Bini no, Shannon. Kudu ada haknya, kudu ditemenin. Ya elah udah tahunan gua sama dia, jangan. Rasulullah nggak lekang oleh zaman, romantisnya, syahdunya, cintanya, sayangnya. Kemana mana Rasulullah? Silakan ya. Kemana-mana Rasulullah, tangannya itu menggenggam tangan istri tercinta. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Banyak sedekah kepada wanita. Menggenggam tangan istri itu sedekah. Tuh Pul, coba tanya tuh Ustaz Rizky Maulana, kan suka ikut aneh tuh Pul. Kemana aja Pul? Ke mall, ke pasar, mana aja. Asal aneh barang istri gitu, aneh pegang tangan istrinya. Kata Kiki, wah ini contoh tauladan yang bagus nih. Guru romantis banget. Lu salah, gua pegang biar nggak belanja mulu bini gua gitu. Tapi faktanya kan berhasil tuh ya. Iya faktanya orang belakang taunya kan begitu. Padahal mah kagak, biar kagak belanja mulu bini. Saudara, begitu pun tetangga ada haknya. Kita punya motor. Kalau belum waktunya manasin jangan. Orang-orang pada manasin motor jam 5:30, 5:30, wajar mau kerja, semua juga begitu. Manasin motor jam 2:30 subuh, coba itu. Assalamualaikum. Dibobol lagi, bong ya, mau lagu apa? Tuh. Itu yang agak bernada. Yang bernada aja kagak boleh. Dengerin musik. Sound system yang gak buguh lagu, karaokean, bukan gak boleh, jaga hak masing-masing. Orang yang jalan nih, kaidahnya nih, orang yang jalan pinggir jalan, ada pohon, sampai nyengsir keluar, mobil keserimpet, apalagi bis, ya motor keserimpet juga orang. Nah ini Nabi bilang, sungguh. Kalau bahasa ilmu santri, lamnya itu mawti'atun lil qasam. Fungsinya untuk bersumpah. Nah, masa Nabi bersumpah demi Allah. Ini untuk menguatkan dia, menguatkan apa hadis beliau kepada kita. Udah bersumpah, diperkuat lagi dengan qad yang artinya sungguh. Ya Allah ya Karim. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh demi Allah, aku melihat ada seorang lelaki di sorga bolak-balik, mondar-mandir, dia senang banget.
Kenapa dia senang? Fi syajaratin qata'aha 'anit tariq litu'zil muslimin. Karena dulu di dunia dia pernah motong dahan pohon, yang dahan pohon itu dipotong biar kaum muslimin lewat kagak keganggu. Coba itu jelas. Jangan disepelekan, jangan diremehkan hal-hal seperti itu. Makanya hukumnya ulama sepakat, kalau kita bertetangga, tetangga kita punya pohon, pohonnya berbuah, katakan mangga, dahannya, rantingnya sampai nyengser ke rumah kita, halaman kita, maka secara hukum boleh kita ambil buahnya. Kalau boleh dong, itu punya gua, pohon gua, lu nyolong namanya. Pohon lu mana? Ini pohon gua, tunjukin sampai mana? Sampai rumah lu lah kagak. Di atas batang dahan itu ada tanah gua, hak gua. Tuh secara hukum fikih begitu. Jelas? Jelas? Ini di rumah kalau nggak nunggu Satpol PP kagak ditebuang puun. Assalamualaikum. Apa tuh yang orange apa? Pasukan orange ya. Pasukan orange, PPSU ngandelin dia pada. Kalau nggak begitu kagak kita pohon, nggak kita potong dahan-dahan gitu. Sianan. Nah ini dia, jangan sepelekan. Itu yang udah jelas pohon ngerumbai sendiri. Bagaimana kalau sengaja naruh sampah pinggir jalan? Saya punya guru di pesantren, rumahnya persis depan jalanan. Kalau malam Jumat ada taklim, banyak sekali yang hadir. Ada inisiatif lah dari jemaah. Karena persis di depan rumah Pak Kiai itu jalan raya, kalau ini kan jalan raya ya, jalan apa itu? Di bawahnya jalan raya apa? Ya pokoknya 2 mobil itu ya suka jalan gitu. Tujuannya bagus, biar nggak pada ngebut. Ada pengajian, apalagi ada santri Pak Kiai kan, dibikin tanggul sama jemaah. Hah? Kerja tidur. Iya, umpamanya polisi tidur ya kan. Kenapa nggak satpam tidur? Urusan dia masing-masing ya. Nah, ini dibikin postur nih, dibikin tanggul. Kalau bahasa Turki brenjulan. Nah, dibikin satu di sini, dibikin satu di situ. Apa tujuannya? Kalau ada ilir mudik mobil, jangan ngebut-ngebut. Bagus gak? Bagus gak? Jamaah yang dia muliakan Allah. Begitu selesai, besok kiai lewat. Ditanggul siapa yang bikin nih berenjulan? Jemaah gitu. Siapa ya orangnya? Panggil sini. 5 orang tanggung jawab. Dipikir mau dipuji nih. Makasih ya, makasih berkah dah lu ya gitu. Kau diomelin. Kenapa diomelin? Ente tahu nggak? Ente lantaran bikin berenjulan begini, bikin tanggul begini, posisi itu begini, hak orang jadi berkurang, ngurangin nikmat orang jalan. Bongkar sekarang. Begitu. Coba itu, bongkar akhirnya. Tuh kiai, dibikinin tanggul kagak mau. Lah kita tanggul mulu rumah kita. Gua kata jalan apa? Jalan kereta ini. Masing-masing dah tingkat keimanan orang beda-beda. Itu yang udah jelas banyak tanggul rumah dia, di rumah beliau kagak mau. Kalau ngomong boleh nggak? Lurahnya sepakat, ya kan? Odi sepakat, sama sepakat. Kiainya kagak mau, ngurangin kenikmatan orang jalan. Jangan lu tuh gitu. Jelas kan? Ya Allah, ini ngurangin jalan kagak, ngurangin uang belanja bini. Ya gak apa-apa itu mah, asal bini redo. Lah kagak redo. Mana ada redo? Ada yang redo ada.
Mudah-mudahan kalau redo suaminya berjuang. Bukan suami kagak mau beliin emas, bukan suami kagak mau beliin yang kagak buku lagu. Suami mungkin lagi kagak ada gitu. Jamaah, jangan sampai ngurangin hak nih. Yang selanjutnya, wa fi riwayatin marra rajulun bi ghusni syajaratin ala zahri tariq faqala wallahi la unhiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Ada satu riwayat yang sama, maksudnya redaksinya berbeda ya, intinya sama. Marra rajulun, lewatlah seorang lelaki, bi ghusni syajaratin, bertemu sedahan pohon, ala zahri tariq, di punggung jalan. Ini dahan pohon nih udah ganggu orang jalan. Apa kata dia? Faqala, dia bilang, wallahi, demi Allah, la unhiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Demi Allah nih, gua potong nih, nyari benda buat potong biar orang muslimin kagak keganggu. Sebab itu kata Nabi, fa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Surga yang punya siapa? Surga yang punya siapa? Sekarang kita punya rumah kita, yang beli kita, yang nempatin kita. Banyak tamu, yang tamu ini kita persilahkan masuk, yang tamu itu nggak kita persilahkan masuk. Boleh nggak? Rumah kita, hak kita. Yang ini rombongan masuk, yang ini banyakkan lagi, nggak boleh. Boleh nggak begitu? Boleh. Rumah kita, hak-hak kita. Permasalahannya kenapa yang ini boleh, ini enggak? Yang ini boleh, itu kagak. Nah, hak prerogatif diantaranya. Saya demen sama tamu ini, akhlaknya bagus. Assalam qoblal kalam, salam dulu. Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Begini Bu, saya dari ini. Oh monggo silahkan. Ya ini kenapa saya gak kasih masuk? Salam kagak, main masuk aja. Bagus mau kecepol. Nah, tuh kalau bahasa Betawi mah gak ada adab loh. Jelas gak? Duh, boleh gak kita tolak dia? Kurang aja. Udah sampai rumah ngintip lagi, bos mau kecolok. Kalau kata Kang Haji Nawasin, jangan begitu ya Gi. Ini cuma 5 orang diterima, saya 50 orang kok gak diterima? Dah rumah-rumah gua yang punya, urusan apa malu? Tapi saya pengen tahu kenapa yang 5 orang diterima, akhlaknya bagus. Gua lagi tidur ditungguin. Assalamualaikum, gua dengar sering Islam. Ada orang. Waalaikumsalam. Dari mana Dek? Dari anu Pak. Oh iya, temennya anak kita. Dia perlu untuk kita nasihatin, untuk petunjuk kita. Terus rupanya dia nunggu udah 1 jam di situ. Ya Allah. Ayo masuk. Makan. Makan di Padang ya. Mau makan di Padang. Tuh 5 orang Pak. Ada 50 orang. Bedasi semuanya. Kok nggak diterima Pak Kiai? Yang caleg semua, butuh lagi susah doang. Assalamualaikum. Di kampung Kiai saya begitu, udah berisik banget, ngerokok, nyampah semuanya. Begitupun Allah, surga Allah, yang punya Allah, penghuni surga, yang nyuruh masuk Allah juga. Kenapa dia masuk soleh? Ya,
ibadahnya biasa-biasa aja. Tapi apa? Dicinta sama muludan, dicinta sama ulama, bebersihan. Waktunya temennya kagak masuk, dikerjain, kagak perhitungan, tanggung jawab. Demen deh, masuk. Temennya lagi kagak model begitu, lagi susah baru sholat, lagi susah baru ngamalin anu, lagi butuh baru ngamalin anu, kelar urusan lewat lagi aja, butuh lagi susah doang. Kan sering aneh bilang nih, jangankan Allah, RT ada warganya butuh sama RT lagi susah doang, butuh sama RT minta surat keterangan tanda tangan 11:30 gitu ketok gedor-gedor sama RT, lagi nanggung RT sampai dicopot lagi. Lu ngapa emang ngapa? Ada kebakaran? Bukan. Ngapa? Minta tanda tangan. Gue colok kata lu. Lagi nanggung sampai jadi begitu. Ya Allah. Waalaikumsalam. Tuh, biarinlah kata RT mah emang kita abdi dalam masyarakat mboten napa-napa. Yo, monggo. Rene. Lu tanda tangan. Udah. Beres semua. Kelar urusan. Besok begitu lagi. Saudara yang saya muliakan, satu saat RT butuh sama warga, share di grup warga RT 04 RW 05 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Pluto. Besok lusa hari Minggu kita kerja bakti. Siap. Siap. Itu yang butuh sama RT tuh. 12 digedor-gedor, butuh lagi susah doang, lembangan kerja bakti kepak koper langsung pergi paling dulu. RT mana yang kagak enak model begitu? Ada nggak begitu sini? Nggak ada sini mah. Lagi ngaji nih mah. Tapi bayangkan coba kalau Bang Bajo jadi RT-nya, enak nggak model begitu warga? Enak nggak? Ya Allah, nih saudara, Allah kasih rizki, Allah kasih kita sehat panjang umur, anak yang soleh solehah, cakep kabul hajat kita, isi kita begitu, nggak sholat. Satu saat ditarik lagi. Berani ninggal salat itu ninggal Allah. Allah aja ditinggal, Tuhan aja ditinggal, satu saat akan berbanding lurus dengan akibatmu. Orang-orang terdekat kita ninggal kita. Nauzubillah min. Tuh, lempengan kerja bakti, kabur paling dulu, sialan banget lo kata. Tapi aneh salut sama orang Jawa. Bener, di kampung gue pun Jawa, Sunda pendatang kalau urusan kerja bakti paling dulu, luar biasa. Jawa itu. Mas Narno jam 7 udah bawa cangkul. Mang Jai, Mang Usman, iya dari Tasik, pendatang, rajinan dia itu, kalah Betawi. Udah bawa apa namanya? Sapu, bawa pengki. Ibu-ibunya tuh ecek-ecek, mbak-mbak masak gorengan, tempe, bakwan semuanya. Gila, hebat pendatang Betawi. Kagak tidur. Keluar, dah kelar, dah beres, ya. Nyomot bakwan ada 3. Udah beres semua ya. Update status. Kampungku surgaku. Aduh, kalah kita. Tangga saya tukang pecel ayam, sahabat saya anaknya, cuma sepetak. Sekarang udah punya gendong 3 di rumah saya itu. Apa sebabnya? Gigih, ulet.
Jam 4:30 dia habis sholat langsung dia berangkat. Tahunan. Ini dia. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Kudunya saya pribadi ini jadi terpacu. Kita yang asli orang Betawi gitu maksudnya. Kalau dia mau pada nambah tanah, kita jual-jualin tanah. Dia bisa bikin kontrakan, dia bisa bikin gedung, kita ngabis-ngabisin. Ya Allah. Nah, makanya saya punya prinsip tuh. Kalau dulu, nih zaman dulu gitu ya. Kalau dulu baba gua jual tanah untuk gua sekolah, tapi gua beda, gua sekolah untuk beli tanah buat baba gua. Begitu. Jelas? Harus begitu. Lihat nih jamaah, jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Ya, siapa? Jeffrey. Capek, dia lelah sangat. Dia sangat lelah. Lelahnya orang yang bekerja itu surga. Ada hadisnya kan. Lelahnya orang yang kerja itu adalah surga, turun rahmat Allah. Ada bang meneng. Iya, kan kita bisa lihat ekspresinya, capek lah sakit. Yang pertama udah kerja, adanya di hadir majlis taklim, double pahalanya. Motifnya ada yang berbeda, tapi tampangnya sama. Ada, kalah main gaple. Beda itu mah. Jemaah. Tadi saya mau ngomong apa ya? Saya lupa. Yang tadi saya jangan disepelekan apa ya? Sebelum itu kita ngomong apa ya tadi? Hah? Ya Allah. Masya Allah. Ya sudahlah ya, sambil jalan. Tadi saya mau ngomong apa gitu, penting ini penting. Oh ya ini nih, boleh. Salah satu resep dari agama kita kalau mau sukses ya. Afkaruka, aqdaruka. Lagi, afkaruka, aqdaruka. Apa yang kau pikirkan itulah takdirmu. Kalau kita selalu mikir, aduh gua apes terus, sial terus, kapan gua kaya, blangsak terus hidupnya tuh. Tapi kalau kita ada mindsetnya positif, gua harus jadi orang kaya. Gua sekarang begini, besok begini. Gua sekarang ngutang terus, besok gua ngutangin. Gua sekarang minta bantuan, besok gua bantuin orang. Gua sekarang masih dihina, besok dimuliakan. Gua sekarang orang kecilin, besok orang besarin. Gua sekarang kecil, besok harus besar. Nah, pikiran-pikiran kita itu yang membantu untuk merubah kehidupan kita. Afkaruka, aqdaruka. Pola pikirmu itu menunjukkan arah takdirmu. Terupanya senada dengan hadis Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana inda zanni abdi bi. Saya, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku terhadapku. Berarti kalau kita bersangka kepada Allah baik, Allah muliakan kita, Allah kasih mudah, Allah kasih mudah. Udah pesimis, malas ibadah, suuzon terus, itulah takdirnya begitu. Tuh, jelas? Intinya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Dulu saya sempat ngojek payung. Saya sempat ngojek juga, parkir. Itu saat teman saya giroh banget. Dulu zaman-zaman kita di kampung, asal hujan gede kabur ke Blok M. Ojek payung. Kadang teman saya belum turun hujan, masih panas, dia langsung kabur. Mengapa? Ntar sore hujan nih. Kalau tahu kayaknya belum hujan dia turun, giroh banget. Parkir,
Lu ngapain sih bro, giat banget lu nyari uang. Gua pengen beli bajai. Buat apaan? Buat baba gua naik bajai. Entar kalau baba gua kagak ada, kan gua naik bajai. Jadi cita-citanya cuma itu doang. Sekarang punya bajai itu 3. Jelas ya? Coba pada saat itu Saprudin tuh bilang, gua pengen beli gedung, rumah gedung. Gua pengen beli Mercy. Gua pengen punya peternakan. Bisa jadi karena apa? Takdir Allah seiring dengan kita punya kemauan. Masa mau begini aja toh? Jangan merasa aman, jangan merasa nyaman, harus berubah. Kembali lagi, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Sebaik-baik doa, jangan lepas daripada doanya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ada di dalam Al-Quran, semua lengkap. Mana buktinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini ya Muhammad, aku telah sempurnakan agamaku kepada kalian, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Betul kan? Betul kan? Kalau sempurna, laisa fihi naqsun, tidak ada kurangnya. Maka urusan rumah tangga di Quran ada enggak? Tata negara di Quran ada. Biologi, fisika, kimia, antropologi, geologi, semua sumbernya adalah Al-Quran. Sampai urusan didik anak, Al-Quran. Bagaimana bersosialisasi dengan atasan, dengan bawahan, di Quran. Nah, termasuk urusan kerja di Quran juga. Kitanya kurang menggali, cuma baca doang, nggak gali, Don. Jadi baca Quran doang, tidak menggali artinya, menggali pemahamannya. Salah satu contoh, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus sampai akhir 99. Fad'uuhu biha. Tuh Bang Edi, fad'uuhu biha, kata Allah, berdoalah dengan itu asmaul husna. Wa fi kulli ismin min asma'illah lahu fawaid. Dan bagi setiap nama-nama Allah yang 99, setiap namanya memiliki faidah-faidah. Kita nggak tahu tuh karena nggak ngaji. Coba apa keperluan kita? Ya Allah, Ustaz, saya penyakitan, boyo terus, mangkik, amyang, ntar cikaan kerokan, ntar muntah uwe, asam lambung naik. Baca ya qawiyyu ya matin. Siapa orang yang membaca ya qawiyyu ya matin 100 kali, ditiupkan ke air putih, ya qawiyyu ya matin, zat yang maha kuat, yang maha perkasa. Baca 100 kali, tiup ke air putih, minum setiap pagi, insyaallah fit. Quran bukan dari yang jauhkan, bukan dari mujarabah, bukan. Quran. Mau apa lagi? Betul. Kawin lagi? Ya, satu aja kayak monster, bisa diseset ente leh. Umpama belum nikah, umpama ya. Tadi bercanda itu, bercanda. Kadang suka bener. Umpama mau nikah, belum dapat jodohnya, asal udah deket dia kabur. Gua mau dia ogah, ada yang dia ogah, dia mau gua ogah. Gimana? Kata temen saya, Ustaz, aura saya ditutup, jadi aura-auran. Emang belum menjodohnya. Yang kedua, lu judes. Yang ketiga, lu wirid doang di goa, keluar sosialisasi.
Yang keempat, kurang doa. Emang ada doanya? Ada. Ustaz, saya dikasih doa nih dari Eyang Sempur, bin Eyang Jenglot. Mana doanya? Itu tuh. Seruput kopi lo kentut gua pergi. Assalamualaikum. Karuhun kalau bos salahnya awana. Nih. Baik-baik. Nabi baca enggak? Di Quran ada enggak? Stop. Obatnya iman dan takwa. Balikin. Kalau jodoh masih jauh mau nikah, bacalah Asmaul Husna. Ya Nur 100 kali. Tiup kedua tangan, usap ke muka. Lakukan itu setiap selesai sholat fardu. Oh, jangan nyatet. Ini buat yang belum nikah. Oh, nyatet tadi. Ada. Kita belum baca. Jelas. Saya dagang Ustaz, biar dagangnya laris. Saingan ketat. Iya nggak apa-apa kan, namanya kita pengen lebih layak, tapi jangan suuzon. Masing-masing bersaing. Pakai pelet syar'i. Yang mana? Baca ya wadud setiap malam 1000 kali. Tiup ke tangan, usap ke muka. Setiap habis salat fardu baca 20 kali ya wadud. Tiup ke tangan, usap ke muka. Bacaan semua jelas. Tuh, ada di Quran. Ustaz, saya pengen kuat Ustaz. Ya olahraga, bukan yang itu Ustaz. Ya di dia. Ya. Assalamualaikum. Mau tahu? Ada doanya. Sembarangan. Ya Qawiyyu ya Qawiyyu ya Qawiyyu Allahumma qawwi li zakari fa inna lahu salahan li ahli barakati syekhi. Ayat jelas mau jangan ditiup, ngempos jangan. Tuh datang lagi, Ustaz, usaha saya nggak gol-gol, kalah tender terus, disambar terus, susah terus, tinggal sejengkal lagi gagal. Bacalah di Quran doa Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan paus raksasa. Gua baca apa aja gagal keluar. Ketika dibimbing oleh Allah, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ikan paus, asam lambungnya naik, muntah, buka. Ini satu pesan moral, analogi. Orang yang baca doa Nabi Yunus itu akan dikeluarkan dari permasalahan yang sulit, buntu, mustahil. Allah yang maha menciptakan semua rizki yang halal, urusan yang susah jadi mudah. Tuh baca Nabi Yunus, lisannya terjaga, nggak pernah bokis, nggak pernah bohong, nggak pernah ngebual. Bacanya sekali, kalau kita 40 kali, karena kita bukan Nabi. Jelas? Bacanya kapan? Kullalailah, setiap malam, habis isya boleh, mau tahajud boleh. Sebenarnya Quran semua ada bacaan-bacaannya, kitanya males itu doang. Sekarang lo pikir deh Pul, males lo mati, rajin mati juga. Mendingan rajin, iya kan? Rajin ngaji mati, malas ngaji mendingan banyak uang mati, banyak utang mati banget itu mah. Hidup itu adalah pilihan. Assalamualaikum. Life is a choice. Hidup itu adalah, saya ulang sekali lagi, hidup itu adalah pikiran lo, takdir lo. Nah, sekarang berubah kita. Yuk bismillah, beranjak dari doa dari Nabi, doa dari Rasulullah, doa dari Al-Quran.
with the power of flying can change everything in the world. Gue tadi makan apa sih ya? Inggris mulu gue baca nih. Ya Allah, lupa. Biasa kan sarapan nasi uduk, tadi sandwich sama gemblong 2. Sandwich gemblong ya. Itu sandwich dalamnya oncom. Okay, everybody. So far, any question? Satu lagi. Wa fi riwayatin. Dalam satu riwayat. Berarti kalau dalam satu riwayat intinya sama, redaksinya berbeda. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin 'ala at-tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Pada satu riwayat, berarti riwayat beda nih, kata Nabi, sabda Nabi, ada seorang lelaki ada seseorang sedang jalan, kemudian dia melihat ada ranting pohon yang berduri. Kan ada pohon ranting berduri kan. Di antaranya apa itu? Mawar. Mawar indah enggak? Mawar itu wangi enggak? Mawar dilihatnya cantik enggak? Hati-hati, di samping itu ada durinya. Jamaah, nah ada pohon, ranting pohon jatuh, ada durinya. Akhirnya sabda Nabi, itu ranting pohon yang berduri disingkirin sama seseorang, dibuang biar orang lain kagak ketusuk. Fa akharahu, dijauhkan itu. Fa syakarallahu lahu, Allah muji dia. Tibang, arti tibang kagak cuman tok kata Anto, lah gue mah sering begitu, yang kerjaan lu itu mah. Itu kan termasuk toh, ya termasuk dapat lu mah. Maksudnya kalau itu kan kerja ya, ini yang bukan kerjaan kita, panggilan nurani. Mohon maaf kalau di komplek PLN ini kotor, ditegur nggak? Dibikin surat apa? SP nggak? Pasti, ya kan? Mana ada pegawai makan gaji buta, kagak bersih nih. Berarti kita kerja itu, mohon maaf kan, karena ada iming-iming gaji, makanya niatin, jangan iming-iming gaji, niatin sedekah bebersihan, jadi double pahala. Di sini kita kerjain profesi kita, tanggung jawab kita. Lah di luar sono, jalan kotor, ada ranting berduri, ada paku payung, ada beling. Bodoh amat, bukan tugas gua ini. Apa artinya PPSU kan gitu? Enggak. Kalau dia ngelihat, kalau kagak, banyak nih ntar jadi korban. Tuh ranting ente buang tuh, ente amanin dah, buang kemana? Kan panggilan nurani namanya itu, ikhlas ya. Allah muji, cakep nih hamba gua, faghfir lahu, berkah itu doang tuh, ikhlas, dimasukin ke dalam surga. Ini hadisnya redaksinya begitu. Termasuk kalau ke toilet, masuk toilet ada emas orang, siramin, oi, siramin, ogah banget ya. Gua sembur nih ya kan, biar turun bro nih. Assalamualaikum. Jangan. Saya sering begitu. Bukan sering begitunya, bukan maksudnya sering nyiramin. Sekarang kesianan orang. Nih WC terbatas, orang mau ke situ jadi susah. Padahal bisa digunakan, tapi lantaran tuh ada makhluk dajjal tuh. Heran gua. Air ada, tisu ada, ngebom dia tinggal aja. Otaknya otak apa ini? Allahu Akbar.
di masjid, di musola, keran habis pakai dilepas aja. Apa susahnya nutup sih? Ini manusia nih, sekalipun banyak ibadahnya, jangan ngalap masuk surga, nyusahin orang. Kalau hidup mau mudah, mudahin urusan orang. Kalau nggak mau susah, jangan nyusahin orang. Orang mana mau nyiramin lu, ya kan? Mana bau banget lagi. Ingat, udah ikhlasin aja. No orang bakal bisa masuk nikmat lantaran kita udah siramin. Kata Ustaz Iwan, ogah banget wah. Ya masing-masing aja, ya. Tapi itu pahalanya luar biasa. Jelas. Kalau soleh, sering begitu soleh. Masuk toilet umum, ada emas orang, langsung siram sama dia. Apa sebabnya? Khawatir kena fitnah. udah kebelat kencing ya kan, masuk. Dia kan nggak biasa yang kencing diri kan, jongkok ya mah, soleh ya. Begitu jongkok dia buka, waduh emas orang malah udah keluar lagi nih, terusin aja dah. Begitu cebok, ada yang ngantri, tersangka gua boker lagi nih kan. Itu kepaksa itu. Ya, dapat pahala ya cuma 2% lah. Alhamdulillah. Intinya jangan mengecilkan rahmat Allah. Gampang bagi Allah untuk masukin surga. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ighfir على جميع أضداده نصرا عزيزا واخذلهم خذلانا كبيرا وذللهم له ذلا لا مثيل له حتى ينقادوا ويخضعوا له وارزقه برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.